apa namanya, platform PMM ya, platform Merdeka Mengajar, dan ini insya Allah sudah bisa diakses semua oleh guru-guru di wilayah Sukaraja ya, karena semuanya sudah memiliki akun belajar.id. Meskipun di khusus di PAI ada juga nanti akun belajar.agama ya, belajaragama.id. Tapi nanti akan sedikit-sedikit saya sosialisasikan. Semakin banyak platform, semakin semakin cerah kita ya, semakin semakin skillnya terbangun gitu, semakin ahli gitu ya, semakin terampil begitu. Jadi tidak perlu takut teman-teman pada platform yang bertebaran di mana-mana, karena memang ini eranya adalah era digital ya. Era digital itu ya seperti ini, banyak yang menawarkan platform-platform ya. Tetapi selagi itu semuanya bernilai positif dan mendukung jabatan atau mendukung profesi atau mendukung kinerja ya, teman-teman, ya kita harus menyambut baik, kita harus welcome begitu. Fakta yang terjadi bahwa pada saat sekarang ini, seiring dengan bermunculnya platform-platform, bermunculnya sekolah-sekolah digital di internet ya, sekolah-sekolah online itu kan bertebaran di mana-mana, sehingga guru itu sebetulnya terancam. Guru mengajar sudah banyak yang tidak sesuai tuntutan kekinian. Nah, ini yang harus disikapi oleh kita semua agar kehadiran kita di kelas itu tetap dinanti-nantikan, tetap tidak tergantikan oleh siapapun begitu ya. Karena guru itu memang tidak bisa tergantikan, tetapi dia akan dapat tergantikan ketika tidak mau menyentuh teknologi, karena ini eranya era digital begitu. Kemudian masalah yang kita hadapi itu semakin kompleks, rumit, dilematis, serba salah begitu ya, serba salah. Mengikuti lajunya informasi, teknologi informasi yang tiada tara begitu ya, setiap detik, setiap menit ada informasi, ada hal yang baru gitu, ada hal yang baru. Kalau tidak ikut kita akan tertinggal. Kalau ikut sepertinya kita mengoyak-oyak gitu ya, mengejar-ngejar tidak terkejar juga gitu. Apakah begitu? Nah, nanti akan kita bahas gitu ya. Apakah kita tidak akan bisa mengejar gitu? Itu kenyataannya. Tapi harus kita buktikan, itu kenyataan apa yang kita sangkakan gitu, apa yang kita khawatirkan. Tetapi kenyataannya belum tentu begitu. Selagi teman-teman ada kekuatan dan motivasi yang kuat, insya Allah semuanya akan bisa terlampaui. Kemudian yang perlu disikapi juga, Bapak Ibu Guru, bahwa sekarang ini persaingan begitu ketat. Persaingan begitu ketat artinya ketika kita tidak ikut dalam euforia persaingan itu, kita akan tertinggal yang akhirnya nanti ujung-ujungnya akan ditinggalkan. Anak-anak lebih menyukai gadget, anak-anak lebih menyukai dunia maya daripada kita, daripada kehadiran kita guru-guru. Nah, ini yang dimaksud dengan persaingan sangat ketat. Karena tadi bahwa guru-guru online sekarang hadir dengan sangat menariknya. Nah, makanya kita juga harus menyambut perubahan-perubahan ini, sehingga persaingan yang ketat ini kita akan bisa bermain di dalamnya dengan baik gitu ya, dengan baik, dengan tidak merasa terkerdilkan begitu. Nah, kemudian ada juga dibilang kekhawatiran ya kekhawatiran, tapi dibilang fakta juga ini sudah fakta, bahwa cara kerja guru, terutama ya guru, ini sebetulnya untuk siang hari ini untuk guru dan juga pengawas gitu. Jadi pengawas pun bisa mengikuti kegiatan ini, dan ini memang paradigmanya untuk guru dan pengawas, tetapi mungkin lebih dititik beratkan pada guru ya, karena pengawas juga dalam kesehariannya kan mengawal guru-guru begitu. Cara kerja kita ini sudah tidak sesuai dengan produk yang diinginkan. Jadi cara-cara konvensional
yang dulu selalu berbasis konvensional gitu ya. Sekarang ini sudah mulai ditinggalkan, sudah mulai tidak dilirik lagi. Karena apa? Karena sudah ada cara-cara kerja yang lebih praktis. Cara kerja yang lebih praktis, cara kerja yang lebih simple, cara kerja yang lebih efektif begitu ya, sehingga cara-cara kerja konvensional ini sudah mulai ditinggalkan, yaitu cara-cara kerja yang masih berbasis apa namanya kertas misalnya ya, dan seterusnya. Nah, oleh karena itu kita harus membangun apa namanya membangun mindset yang positif, harus tumbuh growth mindset. Growth mindset kita ini paling tidak kita semua guru-guru yang ada di forum ini terutama ya harus bermindset digital gitu, bermindset digital agar kita semua menyambut dengan sukacita ini ya, bukan dengan bersedih atau dengan kekhawatiran, tetapi dengan sukacita datangnya pola-pola kinerja yang berbasis digital. Seperti itu. Coba kita perbandingkan di gambar ada ya, dulu saya nih Bu Inung nih mengajar masih seperti ini. Murni dengan berbasis kertas ya. Jadi kertas-kertas yang kita gunakan, kita mengambil kertas origami, kita mengambil kertas-kertas yang mungkin tidak terpakai, styrofoam dan seterusnya. Dan sekarang ternyata kertas-kertas ini bisa didigitalkan, didigitalisasi. Jadi ide-ide kita pada saat belum era digital itu sekarang sudah banyak fasilitas di terutama di Google Workspace ya teman-teman. Jadi di sana banyak sekali fitur-fitur yang seolah-olah memboyong dari pola kerja konvensional seperti ini berbasis kertas menuju seperti ini. Yang di sebelah kanan ini adalah kita langsung mengambil dari Google Workspace. Jadi di sini tuh yang tadinya kertas seperti kertas persis sama tetapi berbasis digital. Sehingga yang dulu mungkin kita harus membeli kertas, kita tidak perlu lagi membeli kertas. Yang dulu kita harus menyiapkan spidol banyak sekali ya untuk warna-warni. Kalau dulu saya mau melatih guru-guru itu biasanya propertinya yang saya bawa itu satu box besar gitu ya, satu box besar ada kertas plano yang lebar itu, kalau nggak kertas manila gitu ya, atau spidol itu kadang-kadang sampai berapa dosin gitu, karena paradigmanya satu kelompok nanti dapat satu set gitu ya, satu set spidol gitu. Belum lagi nanti double tip, isolasi, kemudian alat-alat yang lainnya. Pokoknya betul-betul kalau mau melatih itu membawa propertinya itu satu box itu minimal begitu. Itu minimal. Nah, sekarang ternyata dengan sangat mudah kita menggunakan spidol ya, pensil, pena, kemudian kertas, mau apa saja, mau stick, mau tongkat, apa saja ada di digital ya, didigitalkan begitu. Jadi ini sangat meringankan kita, sangat memudahkan, tidak perlu lagi belanja. Dulu ketika mau berangkat itu H-1 tuh sudah harus berangkat dulu belanja ke toko Metro, ke mana gitu ya. Kita mencari alat-alat gitu. Sekarang ini kita cukup menyiapkan peralatan yang ada di digital ya, platform gitu ya, yang ada di ruang-ruang digital. Jadi sangat praktis. Modalnya tinggal belajar begitu. Nah, itu ya seperti itu. Nah, sehingga kalau kita sudah bermindset digital ya, growth mindset-nya tumbuh, jadi digital mindset-nya jalan begitu tumbuh, maka ketika dulu kita selalu begini, kalau ada hal baru itu, aduh susah banget sih gitu kan. Susah banget sih gitu. Apa yang ada dalam pikiran kita itu susah banget gitu. Nah, sekarang setelah kita memasuki era ini harus siap dan selalu siap. Oke, siap mencoba gitu ya. Jadi yang di sebelah kiri ini yang fixed mindset, yang di sebelah kanan ini adalah yang growth mindset. Jadi kalau versi lama itu aduh susah banget. Kalau versi yang sekarang ini yang
memiliki digital mindset bagus, oke, siap mencoba, bismillah gitu kan. Kemudian kalau dulu kayaknya nggak mungkin loh, kayaknya rumit banget, nggak mungkin gitu kan. Kalau sekarang mindset yang tumbuh, growth mindsetnya itu bismillah, semoga berhasil gitu ya. Bismillah, semoga berhasil. Kalau dulu berpikiran, aduh hasilnya jangan-jangan jelek ya, hasilnya pasti jelek gitu kan. Kalau sekarang orang yang memiliki pola-pola digital mindset, pola pikir bertumbuh, dia akan menjawab, mencoba semaksimal mungkin, gitu ya. Pokoknya mencoba seoptimal mungkin, semaksimal mungkin. Nah, kalau dulu kita lihat ya di grup-grup, terutama ini kalau yang grupnya rame, terutama ini yang anggotanya itu ratusan gitu kan, sering ada info-info ya, di share linknya gitu kan, sudah di share tapi kadang-kadang masih banyak pertanyaan, bisakah bantu kirim linknya gitu kan, kirim linknya gitu. Jadi sudah di share berkali-kali tapi masih bertanya, linknya mana ya gitu kan. Tapi kalau yang memiliki pola pikir bertumbuh atau digital mindsetnya bagus, dia akan berkata begini, baik saya searching aja, linknya nanti pasti ketemu. Nah, dengan mencari search gitu ya akan ketemu. Tapi beda dengan yang growth mindsetnya nggak ada atau fixed mindset itu, share dong linknya gitu kan. Minta diulang-ulang terus gitu karena nggak mau mencari gitu. Kemudian masih ingat ya, pada zaman dulu atau sekarang masih juga saya belum tahu nih. Dulu itu kan kita ngelis ya, anggota grupnya 50 ya kita ngelis. Misalnya yang mau beli buku misalnya yang ngelis Ulfa, Wiwi, kemudian Rati, Ita dan seterusnya, Inung gitu ya. Sekarang bayangkan kalau grup ini isinya 100 peserta. Ngelis itu satu orang satu, kadang-kadang ada yang listnya 2 kali. Berarti grup itu akan penuh panjang sekali oleh list-lisan. Dilihatnya itu kan jenuh ya, bikin nggak sedap gitu, nggak sedap dipandang. Dan juga kalau ada informasi yang baru yang harus segera disampaikan, nggak bisa jadinya tertutup oleh list-list. Kadang-kadang listnya nggak cukup satu orang satu ya, karena kadang-kadang ada yang sudah ngelis tidak di-copy lagi oleh orang berikutnya yang ngelis. Waduh lah, punyaku kok hilang gitu ya. Jadi ngelis lagi, nanti ada yang sampai 3-4 kali. Jadi yang harusnya cuma 100 misalnya bisa jadi 400. Nah, ini zaman waktu itu. Mudah-mudahan sekarang sudah tidak ada lagi ya yang ngelis-ngelis, kecuali kalau sedikit. Sedikit ngelis-ngelis nggak apa-apa, misalnya anggotanya cuma 10 gitu ya. Nggak apa-apa, mungkin praktis juga masih pakai list gitu ya. Nah, kalau sekarang ini bikin Google Form aja biar lebih praktis gitu. Memang semuanya ada plus minusnya ya. Semuanya ada plus minusnya. Oke, ini adalah versi kanan dan kiri ini adalah yang fixed mindset dan yang sebelah kanan ini adalah yang growth mindset atau digital mindsetnya bagus begitu. Nah, sehingga pada saat dulu saya selalu bekerja, begitu juga mungkin kepala sekolah, begitu juga guru. Bekerja itu selalu tatap muka, face to face gitu ya. Nah, sekarang itu bisa mengajar online, supervisi online, monitoring online, seperti Bukun juga. Bukun itu ketika visitasi itu bisa daring, bisa juga yang luring begitu. Nah, sekarang apa yang tidak bisa? Sekarang semuanya sudah bisa melalui online. Saya pun demikian, apalagi kalau yang kesibukannya mungkin tinggi gitu ya, online ini sebagai alternatif yang efektif seperti itu. Begitu. Jadi guru pun meskipun ini sudah era tatap muka, tetapi pola-pola pada saat kemarin pandemi melalui daring masih sangat harus dikembangkan terus. Jadi jangan ditinggalkan lagi, jangan tidak pernah daring lagi karena sekarang ini era digital. Yang lebih praktis mana ya itu yang harus kita kembangkan gitu ya. Tapi kalau SD itu anaknya tidak boleh bawa HP, Bu Inung, gitu kan. Nah, karena daring kan biasanya di rumah, gitu kan. Di rumah sewaktu-waktu mungkin masih dalam pengawalan orang tua di rumah bisa menggunakan handphone atau gadget, gitu ya. Sehingga masih tetap bisa berlangsung, gitu.
Karena dalam banyak hal kerja digital itu lebih praktis dan efektif memang. Saya sudah survei, saya sudah mengadakan penelitian juga bahwa bekerja secara daring itu banyak keuntungannya. Meskipun untuk kasus tertentu memang banyak kelemahannya ya untuk kasus tertentu. Tetapi untuk banyak hal dan banyak komunitas itu eh, lebih banyak sisi positifnya gitu ya dibanding dengan negatifnya. Ini kalau syaratnya kalau kita paham bagaimana memperlakukan alat-alat digital ini gitu ya. Kalau mampu ya, kalau mampu memperlakukan. Nah, kalau yang tidak ya tentu saja tidak efektif. Tentu saja tidak efektif. Nah, maka dari itu dengan kondisi yang seperti itu perlu ada perubahan mindset bahwa bekerja itu yang dulu konvensional sekarang ini menuju ke digital mindset seperti itu. Nah, pola-pola yang seperti itu tentunya memang butuh aplikasi ya, teman-teman. Butuh aplikasi, butuh platform. Kalau tadi dikatakan PMM, di PMM itu saja masih belum bisa, ya masih ada ini ya, masih ada titik lemahnya begitu karena kita belum bisa secara interaktif. Belum bisa secara interaktif, artinya tidak ada tatap muka secara virtual yang ada di sana gitu. Paling-paling nanti eh, misalnya kita eh, Zoom meeting gitu ya, menggunakan Zoom meeting atau melalui Gmeet gitu ya, Google Meet gitu, itu baru terkonek gitu ya, terkonek. Nah, oleh karena itu kita sebenarnya perlu wadah di mana di situ ada kinerjanya, bisa interaktif 2 arah atau 3 arah, tapi juga ada ruang-ruang virtual. Nah, seperti itu. Dan ini berbasis cloud, jadi karena data yang akan dibutuhkan itu kan sangat sangat besar ya, sehingga dibutuhkan tempat penyimpanan yang aman begitu. Tempat penyimpanan yang aman. Coba bayangkan kalau sekarang kita nyimpan di WA. Info di WA itu gampang hilang ya, teman-teman. Kalau keriset saja hilang seperti saya kemarin. Keriset semuanya amblas, hilang padahal belum ke backup. Nah, demikian pula kadang-kadang di penyimpanan perangkat kita terbatas. Terbatas, kadang-kadang sudah full, penuh gitu ya. Di drive saja kadang-kadang masih berbatas, masih ada batasnya. Nah, ini tapi masih mending daripada yang di WhatsApp gitu kan, daripada yang di WhatsApp. Nah, oleh karena itu kita perlu guru itu membuat konten-konten digital, teman-teman. Kalau saya melihat itu teman-teman sudah banyak yang mulai di konten atau materi mengajarnya itu sudah mulai digitalkan misalnya nih ya yang paling mudah, misalnya diupload di Instagram, kemudian di YouTube atau di ruang-ruang digital yang lainnya gitu ya. Saya lihat guru-guru di Sokaraja juga sudah banyak. Saya mengapresiasi ya karena yang pertama kita bisa mengulang-ulang, bisa mereview. Kapan kita membutuhkan lagi, kita bisa mengaksesnya lagi. Coba kalau yang tidak, selesai ngajar sudah selesai, nggak bisa diakses lagi. Tapi kalau yang direkam, kemudian ditayangkan di media, di akun media teman-teman, kita masih bisa mengaksesnya kapan saja kita membutuhkan. Berarti saya menghimbau kepada teman-teman agar semuanya memiliki tempat atau ruang di mana untuk mengembangkan diri Bapak Ibu guru dan pengawas. Jadi Bapak Ibu guru dan pengawas nanti bisa mengeksplor kemampuannya, keahliannya, baik itu keahlian mengajar, keahlian dalam skill yang lain, melalui akun itu tadi, entah itu Instagram, entah itu YouTube, entah itu Facebook, dan yang lainnya. Begitu, yang memungkinkan ya. Jadi setelah ini nanti saya berharap semuanya memiliki akun-akun itu. Tinggal dipilih mana yang paling praktis, mana yang paling familiar, dan mana yang paling memungkinkan untuk membangun ekosistem digital ini baik dengan orang tua wali, dengan masyarakat pendidikan, dengan kepala sekolah, teman-teman sekolah, maupun dengan komunitas yang lain. Karena ekosistem digital ini memang harus dibangun
ke segala penjuru gitu, bukan hanya di sekolah, bukan hanya sekolah dengan guru atau dengan orang tua atau dengan pengawas, tetapi dengan seluruh masyarakat pendidikan terutama. Begitu. Nah, apa syaratnya? Syaratnya ini tidak banyak dan tidak rumit sebetulnya. Di prosesnya Bapak Ibu memang butuh konten ya, konten digitalnya. Berarti Bapak Ibu perlu ada yang namanya ilmu cyber pedagogi namanya. Ilmu cyber pedagogi. Ini nanti di pelatihan selanjutnya akan saya lebih sambung lagi ya, mungkin ke pedagogi cyber atau cyber pedagogi, sehingga nanti teman-teman skill digitalnya itu meningkat terus gitu. Kemudian di people-nya ya, karena kita ini di bidang pendidikan itu kan selalu berhubungan dengan people atau human atau manusia gitu ya. Jadi harus ada people oriented-nya. Ini harus ada pendidik yang profesional. Maka dari itu kita butuh kapasitas dan kapabilitas, dan juga bagaimana kita bisa membangun komunikasi dengan komunitas dalam interaksi global. Jadi bukan hanya sekedar di Banyumas atau di daerah yang lain, tetapi masyarakat digital pada umumnya secara umum gitu. Nah, maka dari itu teknologi ini memang sangat penting. Dengan teknologi juga teman-teman, kerja kita akan lebih mudah terukur, lebih mudah terkendali karena bisa terkontrol terus. Berbeda dengan yang manual, kita ngontrolnya itu harus selalu tatap muka gitu kan. Harus selalu face to face gitu. Tapi kalau digital itu lebih mudah mengendalikannya, dan juga datanya ini akan sangat mudah terukur ya, terukur. Itu kelebihannya. Sehingga tadi platform-platform itu memang sangat dibutuhkan ya, sangat dibutuhkan. Oke, baik, saya akan sedikit menampilkan, nanti setelah ini kita boleh tanya jawab, agar teman-teman nanti yang mungkin belum memiliki media atau ruang-ruang digital, teman-teman nanti akan lebih bisa mengikutinya gitu ya. Seperti ini misalnya, ini saya membuat seperti ini teman-teman. Ini adalah untuk media kita, saya dan juga Bapak Ibu. Di media ini yang berbasis site ini ya, Google Site. Teman-teman nanti kapan-kapan saya latih untuk membuat seperti ini, Google Site. Ini keuntungannya bisa karya teman-teman nanti bisa diakses oleh seluruh dunia. Bisa di sini berisi mungkin tentang kalau yang guru tapi juga dia seorang entrepreneurship gitu ya. Di situ bisa sambil juga ada ruang-ruang untuk misalnya nih ada yang ahli di pramuka di sini ya. Di ruang-ruang ini di samping satu ruang memang untuk kepakyaan gitu ya, satu ruang lagi nanti untuk kepramukaan, satu ruang lagi nanti untuk yang mungkin di situ berbasis ada bisnis sedikit gitu ya, atau banyak itu bisa juga. Seperti Bu Mai misalnya, Bu Mai ini kan bisnisnya sudah mendunia itu ya, bisa membuat site seperti ini. Jadi lebih lebih mudah diakses oleh orang yang mungkin ya kalau biasanya hanya bisa diakses oleh wali murid gitu ya. Dengan ini bisa diakses oleh orang seluruh dunia. Demikian pula dalam hal pembelajaran. Pembelajaran di sini memungkinkan ini ya, karena di sini misalnya nih pelatihan kurikulum merdeka. Maka nanti akan muncul pelatihan-pelatihan yang terkonekkan di sini ya. Pelatihannya apa saja begitu kan. Kemudian misalnya di sini saya klik konsultasi masalah pendidikan. Teman-teman bisa misalnya untuk memahami garis besar kurikulum merdeka. Kok masih gagap atau masih belum paham, bisa di sini diklik. Memahami pembelajaran dan asesmen bisa klik di sini. Memahami pengembangan kos di sini. Mau bertanya tentang P5 bisa klik di sini. Begitu teman-teman, ini contoh ya, salah satu contoh saja. Jadi teman-teman yang butuh workshop, misalnya mau mengakses workshop juga bisa di sini. Nah itu ini akan memudahkan teman-teman. Demikian pula misalnya ini untuk satu kelas katakanlah.
satu kelas. Misalnya di kelas itu di sini ada wali murid ya. Nanti eh, apa itu disediakan ruang untuk wali murid. Misalnya konsultasi wali murid ya, kan kadang-kadang anak-anak itu butuh konsultasi yang tidak hanya di kelas ya, di rumah masih butuh gitu. Tinggal klik konsultasi wali murid misalnya. Itu seperti itu. Jadi apa namanya? Ruang-ruang ini sangat memungkinkan Bapak Ibu untuk membuat kerjanya itu lebih enjoy dan juga lebih apa ya, di samping menyenangkan juga lebih terukur begitu. Lebih terukur. Nah, disitulah ya teman-teman akan bisa diuntungkan dengan hadirnya apa namanya? Hadirnya ruang-ruang digital. Nah, selain itu juga saya kemarin pernah juga memberikan share ke grup tentang Padlet misalnya ya, tentang Padlet ini seperti ini. Nah, ini sini ini Padlet ini. Nah, Padlet ini paling sederhana ini teman-teman. Kalau teman-teman mau membuat Padlet ini sangat mudah. Tinggal di sini buka Google, kemudian di URL diketik Padlet ya, padlet.com ini ya, padlet.com. Nah, ini seperti ini, teman-teman boleh nanti langsung membuat berarti dengan tanda tambah ini ada di sini ya, di pojok paling bawah. Nanti kapan-kapan secara khusus akan saya misalnya membutuhkan gitu ya, kita akan berlatih bersama-sama. Nah, kalau ini yang sudah jadi seperti ini akan sangat mudah, teman-teman. Jadi, teman-teman bisa melihat teman-teman yang lainnya yang sudah pada apa namanya mengakses Padlet ini ya. Ini seperti ini contohnya nih, kegiatan pesantren Ramadan SDN Banjarsari Kidul. Selama ini kalau saya monitoring ke sekolah, yang bisa melihat kan hanya saya dan juga sekolah ya. Tetapi sekarang Bu Ulfa bisa melihat SDN Banjarsari Kidul. Kemudian Bu Ita bisa, Pak Solihin bisa, Bu siapa? Bu lah pokoknya teman-teman semuanya lah, bisa semuanya ya. Coba ini dan juga bisa komunikasi di sini. Boleh komunikasi, tinggal memberikan komen-komen di sini. Memberikan dukungan atau memberikan masukan dan seterusnya. Nah, seperti itu. Ini juga ini ya. Ini seperti ini. Kalau ada identitasnya ini kan bisa diketahui, oh ini SDN Kedondong sebelum pembelajaran melaksanakan pembiasaan yaitu baca tulis Al-Quran. Di samping teman-teman juga bisa memberikan dukungan, teman-teman juga mungkin dengan kegiatan teman-teman yang lain akan terinspirasi sehingga akan menambah hasanah kegiatan-kegiatan di sekolah teman-teman yang lainnya begitu. Ini ya, jadi saya kira ini sangat bermanfaat media ini. Ini yang paling gampang ini sepanjang sepanjang teman-teman memiliki media gitu ya. Nah, ini nanti kalau teman-teman memiliki ini bisa menjadi karya nyata, best practice, ditayangkan di PMM. Jadi dari Padlet ini bisa nanti dimasukkan ke PMM. Linknya nanti bisa di-share ke sana seperti saya nih ya. Saya tadi kan di sini ini classroom ini teman-teman. Ini classroom yang saya buat. Tetapi di dalam classroom ini bisa connect kemana-mana. Bisa connect ke site yang tadi, bisa juga ke Padlet. Nah ini kalau tadi saya ke sini lagi, di situ sudah kelihatan gambar Padlet site lagi ya. Nah, ini meskipun ini site teman-teman, tapi di sini masih bisa
masih bisa mengakses yang lainnya. Ini misalnya bantuan fasilitas pelatihan. Halaman muka dulu ya, halaman mukanya. Di sini misalnya teman-teman mau mengakses, karena di sini menu saya kan ada memfasilitasi tentang pendidikan, tentang workshop, tentang diklat gitu ya, konsultasi. Nah, teman-teman di sini bisa langsung ya, langsung di sini nih klik. Nah, pelatihannya saja langsung di sini. Ini ada lingkaran-lingkaran di sini. Ini juga bisa mengakses kemana-mana. Jadi nanti kalau teman-teman misalnya tadi pakai Padlet ya, pakai Padlet, kemudian akan dijadikan best practice, akan diunggah di PMM, teman-teman sertakan juga link-link yang lain seperti saya ini. Jadi sekali datang berkunjung ke webnya teman-teman, orang bisa mengakses segala macam seperti ini misalnya ya. Ini saya di sini bisa langsung klik ke ini. Nah, di sini saya masih bisa connect ke apa namanya, ke platform atau ke ini, ke aplikasi kinerja antara kita guru-guru dan juga pengawas, gitu ya. Nah, ini contohnya nih. Saya akan bisa dengan mudah mengkonekkan ke sana. Nah, ini jadi bisa mengakses kemana-mana ya. Makanya ini teman-teman, di sini ada ruang-ruang di mana kita bisa saling mengkonekkan kerja Bapak Ibu. Nah, teman-teman selama ini kan kalau pengawas itu selalu ke sekolah ya. Dengan ini bisa saja, teman-teman itu langsung. Coba lihat di sebelah kiri ya. Bisa, misalnya teman-teman mau melihat modul-modul, di sini juga ada. Jadi selain tadi di PMM, di sini juga ada modul-modul yang bisa diakses oleh teman-teman, atau mungkin modul-modul moderasi beragama atau yang lainnya. Jadi memang sangat memungkinkan kerja-kerja kita itu dipantau oleh ruang-ruang digital yang memungkinkan teman-teman bisa dalam satu waktu mengkonekkan ruang satu dengan ruang yang lainnya. Nah, ini sangat menguntungkan. Jadi teman-teman mungkin setelah ini yang PR yang pertama adalah membuat akun ya untuk pengembangan diri, semisal Instagram atau apa namanya, atau YouTube, atau juga Facebook gitu ya. Yang paling mudah mungkin kalau yang fiturnya banyak gitu ya, Instagram, teman-teman sudah ada itu yang aktif di sana, biar nanti kita mudah untuk saling bersinergi gitu, untuk membangun komunitas atau ekosistem digital gitu. Yang kedua, teman-teman membuat Padlet ya, Padlet. Jadi Padlet ini silakan nanti diisi dengan kegiatan-kegiatan sekolah dan juga mengundang teman-teman saling berbagi gitu. Saling berbagi. Boleh juga mengirim video di sini. Bahkan kalaupun menyertakan link-link, bisa ngelink kemana-mana ini, Padlet ini. Dan ini paling mudah. Ini yang paling memungkinkan meskipun seseorang itu belum terlalu terampil digitalnya gitu ya. Belum terlalu terampil digitalnya. Ini masih bisa di sini. Seperti itu, barangkali untuk sementara ini dulu.